Hai, jumpa lagi di ruang tutorial. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi distribusi barang gudang. Di mana aplikasi ini pernah saya buat, yaitu ada seorang yang memiliki stok persediaan barang berupa gudang dia, di mana gudang perusahaan tersebut ataupun gudang tersebut memiliki 4 orang sales, di mana sales ini melayani beberapa toko dan setiap salesnya hanya melayani satu unit toko saja. Jadi ini konsepnya. Jadi seorang usahawan yang memiliki 4 orang sales, yaitu mulai dari Sulaiman, Rosi, Fatoni, dan Joni, ini melayani berbagai macam toko. Akan tetapi toko-toko yang dilayani sama si Sulaiman tidak bisa diambil alih sama si Joni selama sales ini masih bekerja. Kita langsung aja ke programnya, tapi jangan lupa untuk support channel ini dengan klik like dan subscribe untuk channel Ruang Tutorial. Kita langsung saja ke programnya. Jadi di program ini kita menggunakan Microsoft Excel, di mana di sini akan saya mendapati untuk sheet nama barang, kemudian ada input stok barang, input toko ataupun suppliernya, kemudian input salesnya, berapa sales yang kita miliki, kemudian ada olah orderan. Tapi sebelum ke arah olah orderan, ini yang terpenting yaitu kita memiliki toko yang dituju dan sales. Nantinya akan ada distribusi toko terhadap sales. Jadi kita pemilik gudangnya, kita menempatkan sales ini itu di posisi mana. Jadi contoh untuk yang master barang, ini kita hanya input biasa, di mana master ini memiliki item untuk kode barang panggil ini. Ini ada kode sistem yang nantinya disinkronkan dengan sistem yang ada di toko tersebut, nanti hasil akhirnya. Kemudian ada nama barang, harga beli, harga jual di sini. Kemudian satuannya apa, dia box ataupun eceran. Kemudian ini stok awal ketika program ini di launching. Kemudian ada sisa stok, kemudian terjual berapa, stok yang terakhir berapa, update stoknya. Oke, kemudian kita lanjut ke input stok barang. Jadi di sini input stok barang itu berupa penginputan jumlah stoknya. Jadi di sini, jadi input stok barang ini tujuannya adalah sebagai inputan nilainya. Contoh, semisal A1 ini kita nambahi semisal 3 box. Kemudian kita simpan. Dia simpannya akan terjadi di bawahnya. Coba kita cek kembali untuk A1-nya. Dia sudah 80. Yang tadi itu adalah 77. Oke, ini untuk proses stok barang. Untuk prosesnya itu bisa lihat di tutorial sebelumnya tentang makro Visual Basic untuk proses penyimpanan. Kemudian pilih home kembali. Di sini untuk toko kita standar aja berupa inputan biasa. Ini alamat belum kita kasih. Kemudian di sini ada input salesnya berapa, dia targetnya satu harinya berapa. Jadi sales itu melayani toko ini sebanyak sekian item barang. Kita home lagi, kemudian untuk olah orderan. Sebelum ke olah orderan, di sini kita ada namanya distribusi sales terhadap toko. Jadi ini, contoh Sulaiman, ini kan sudah terbentuk tokonya. Kemudian kita coba nambah ke tokonya, nama input toko. Di sini urutan ke 134 ya. Toko sumber
Jaya Makmur Jember. Ini untuk Sulaiman. Maka di sini untuk yang distribusi toko kita tinggal 3134. Coba dicek lah ini Sumber Jaya Makmur Jember. Maka kemudian kita simpan di sini. Maka otomatis di bawahnya adalah Sumber Jaya Makmur. Ketika kita pindah sales di sini Rosi, maka ini sudah berganti. Jadi antara data sales dengan data toko kita bagikan di sini. Di sini fungsinya ketika proses olah orderan. Jadi olah orderan di sini, jadi misal contoh Rosi. Dan nama toko di sini itu toko yang didistribusikan terhadap Rosi, sehingga di sini ketika ada toko sekitar total 134, kita di menu filternya tidak sampai, nah ini filternya tidak sampai 134 untuk mencari tokonya. Kemudian untuk yang Fatoni ini juga berbeda, ini tergantung tokonya. Jadi ini adalah data distribusi toko. Yang ini nanti akan difilter terhadap ini. Contoh, kita masukkan nomor orderan. Jadi kode barang A1 ya. Nama barangnya Aqua, stoknya dia 85. Coba kita cek stok ini 10 kayaknya nih. Sudah saya rubah tadi. Oke. Jadi 80 ya sisa stoknya. Jumlah barang semisal 20 dus. Maka keuangan 300, maka kita proses di sini. Maka otomatis orderan atas nama Sulaiman di tanggal 23 dia sudah masuk. Kemudian coba kita ganti ke tanggal 24, maka ini kosong. Coba kita ke toko ini, kemudian A1 juga ada orderan, ini cuma 5 dus. Kita simpan. Oke, maka di sini coba kita kembali ke toko tanggal 23. Maka data yang 20 yang muncul, sedangkan untuk yang tanggal 24 dia rilis di tanggal 24. Jadi ini untuk yang pengolahan orderan. Kemudian di sini ada laporannya. Jadi laporan ini saya buat yaitu laporan sales per toko. Jadi ketika kepingin ngerekap, jadi sales ini pada tanggal sekian dia sudah order berapa. Contoh ini tadi itu Sulaiman, tanggalnya tanggal, coba kita cek di olah orderan. Oh, Fatoni ya, coba kita cek di Sulaiman tanggal 23. Kemudian tokonya adalah Ampere Patermoran. Jadi A2. Dia ordernya ini 50. Oh, ini kurang 10 kita simpan. Oke, ini sudah masuk. Coba kita masuk ke sales per order. Sulaiman ini yang tanggalnya 23. Maka di sini rilis. Jadi di sini report dari di sini. Coba kita tambahkan A5. Ampo stoknya 30, kita buat 20. Maka kita simpan. Nah, di sini akan muncul terus. Jadi ini rekapan per hari untuk sales tersebut. Sedangkan yang berikutnya yaitu laporan rekap per sales. Di sini ini akan keluar. Jadi rekapnya. Jadi dia ini sudah masuk Sulaiman per tanggal 2. Coba kita cek per tanggal 23. Nah, di sini dia langsung ketemu nama tokonya, dia sudah nyampe kemana saja sales tersebut pada satu hari itu. Kemudian selanjutnya ini ada rekap orderan. Di sini adalah kunci dari rekapitulasi semuanya. Semua dari semua sales yang kepingin kita olah di sini. Jadi all data ini akan tampil di sini. Jadi di sini kita langsung bisa di rekapitulasi ini. Jadi semua rekap yang terjadi pada siklus pada sistem. Dimana rekap ini
semua transaksi ini akan terbaca pada detail datanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu rekap sales order. Jadi rekap sales order ini jadi rekapitulasi sales tersebut sudah mencapai target apa enggak. Jadi dalam satu hari ternyata dia masih ada kekurangan target di sini. Jadi mungkin sedikit laporan ataupun program aplikasi untuk manajemen stok barang gudang menggunakan Microsoft Excel. Jadi untuk yang ingin aplikasinya, saya akan sertakan link downloadnya pada deskripsi deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe, serta apabila ada pertanyaan berkaitan tentang program ini bisa tinggalkan link komentar di bawah ini. Terima kasih.